Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pembahasan soal mengenai lingkaran dan tali busur. Soal yang kami kerjakan berasal dari lampiran 3. Nomor 1. Sebelum mengerjakan soal nomor 1 ini, kita perlu mengetahui apa saja bagian-bagian dari lingkaran. Lingkaran penuh berderajat 360 derajat. Pada materi ini berlaku hukum bahwa dua sudut yang saling berhadapan jika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Pertama yang ditanyakan yaitu nilai X-nya. Berarti yang berhadapan adalah sudut D dan sudut B, yaitu 4X dan 5X. Berarti 4X ditambah 5X itu sama dengan 180 derajat. Lalu diubah menjadi angka 9, 9X sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dibagi 9, yaitu 20 derajat. Selanjutnya yang ditanya yaitu besar sudut B. Nilai sudut B yaitu 5X. Berarti kita tinggal kalikan dengan nilai X yang sudah kita ketahui tadi. Berarti 5 dikali 20 derajat sama dengan 100 derajat. Pada option C yang ditanya adalah nilai Y-nya. Maka kita masukkan nilai dari sudut yang berhadapan yang lain, yaitu sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Yaitu 2Y ditambah Y tambah 18 sama dengan 180 derajat. Maka 3Y sama dengan 180 kurang 18 yaitu 162, berarti Y sama dengan 162 dibagi 3 sama dengan 54 derajat. Sudut C sama dengan Y tambah 18, berarti Y diganti dengan 54 yaitu 54 tambah 18 sama dengan 72 derajat. Nomor 2. Diketahui di dalam soal sudut AOB sebesar 120 derajat dan COD sebesar 56 derajat. Rumus luas juring adalah alfa dibagi 360 derajat dikali dengan lingkaran. Atau sama saja dengan alfa per 360 derajat dikali pi dikali R dikali R. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa diketahui di dalam soal alfa dari AOB adalah sebesar 120 derajat dan luas juring AOB sebesar 105 cm persegi. Lalu yang ditanyakan berapakah luas juring COD? Yang pertama, tuliskan dulu alfa AOB yang sebesar 120 derajat, lalu dibagi dengan alfa COD yang sebesar 56 derajat. Lalu sama dengan luas juring yang sudah diketahui di dalam soal yaitu 105 derajat, dibagi dengan luas juring COD. Nah, cara mencari COD-nya pertama adalah 120 dikali luas COD, sama dengan 105 dikali 56, jadi dikali silang. Lalu luas COD sama dengan 105 dikali 56 dibagi 120, jadi diturunkan dan jadi pembagian. Lalu ini tinggal kita coret-coret. 105 dibagi 3 sama dengan 35, 120 dibagi 3 jadi 40, lalu 35 dibagi 5 7, 40 dibagi 5 8. Lalu 56 dibagi 8 hasilnya 7, maka 7 kali 7 sama dengan 49. Nomor 3. Kalau nomor 3 ini kita mau menghitung luas daerah yang diarsir. Berarti luas area bangun datar yang besar dikurang bangun datar yang kecil, yang terluar dikurang yang dalam. Yang terluar itu bentuknya adalah seperempat lingkaran dengan jari-jarinya 21 cm. Sedangkan kalau yang kecil itu bentuknya setengah lingkaran dengan diameternya yang 21. Berarti kalau diameternya 21, jari-jarinya itu adalah 21/2. Maka kita peroleh hasilnya setelah penyederhanaan dapat 66 kali 21/4. Baru dikurang sama yang tidak diarsir yang setengah lingkaran dengan diameternya 21. Hasilnya 173,25 cm kuadrat. Untuk soal nomor 3 yang bagian B itu dibagi menjadi dua bagian. Luas bagian yang seperti daun itu sama dengan 2 kali luas tembereng. Tembereng dari seperempat lingkaran yang dipotong setinggi segitiga dari diagonalnya persegi. Nah, cara menghitungnya adalah karena dia sekarang sudah menjadi dua bagian, kita nanti akan hitung perhitungannya dikali 2.
Untuk bagian yang pertama, kita hitung luas temberengnya dikali 2, yaitu 1/4 lingkaran dikurang luas segitiganya, lalu dikali dengan 2. 1/4 lingkaran dengan jari-jarinya yaitu 14, lalu segitiga dengan alas 14 dan tinggi juga 14. Lalu kita sederhanakan. Lalu kita punya angka 154 dikurang 98 dikali 2, berarti hasilnya sama dengan 112. Nah, itu baru untuk luas temberengnya. Sedangkan luas bagian yang diarsir yaitu selisih dari luas persegi dikurang luas yang tidak diarsir. Berarti 14 kali 14 yaitu 196, lalu dikurang 112. Hasil akhirnya adalah 84 cm persegi. Nomor 4. Beralih ke soal nomor 4. Dari soal kita bisa ketahui sudut COD-nya itu sama dengan 28 derajat. Dan sudut AOD ditambah sudut BOC sama dengan 248 derajat. Lalu panjang OC-nya sama dengan R dan luas AOB sama dengan 59,4/10 cm persegi atau 594/10 cm persegi. Di soal ini kita gunakan 22/7 sebagai V-nya, lalu yang ditanyakan adalah luas COD-nya. Nah, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus perbandingan. Namun di soal belum diketahui besar sudut AOB-nya, maka kita harus mencari tahu sendiri besar sudut AOB-nya itu berapa. Maka sudut AOB yaitu 360 derajat dikurang sudut AOD ditambah BOC ditambah COD, yaitu 360 dikurang 248 ditambah 28. Berarti 360 dikurang 276 yang hasilnya 84 derajat. Karena sudah ketemu, maka sekarang kita hitung sudut AOB per sudut COD sama dengan luas AOB per luas COD. Kita isi dengan angkanya yaitu 84/28 sama dengan 594/10 per luas COD. Nah, ini kita kali silang, maka 84 dikali luas COD sama dengan 594/10 dikali 28. Jadi luas COD-nya itu 594 dikali 28 dibagi 10 dikali 1/84. Maka hasil akhir setelah penyederhanaan yaitu 19,8 cm persegi, yaitu jawabannya yang C. Nomor 5. Diketahui panjang busur TS-nya 4, lalu besar sudut tewasnya 20 derajat dan besar sudut QOP-nya 120 derajat. Yang ditanyakan adalah berapa busur PQ-nya. Nah, ini kan udah diketahui dua sudutnya dan satu busur, berarti kita tinggal pakai perbandingan aja. Kita bisa bandingkan busur panjang busur TS per busur PQ, itu nilainya akan sama dengan perbandingan sudut TOS perbandingan dengan sudut QOP. Nah, ditulis seperti itu. Lalu kita masukin angkanya. Berarti 4 per panjang busur PQ sama dengan 20 derajat per 120 derajat. Lalu kita kali silang. 4 kali 120 itu nilainya sama dengan 20 kali panjang busur PQ. Nah, berarti panjang busur PQ-nya ada 120 kali 4 per 20, berarti sama dengan 24 cm untuk panjang busur PQ-nya. Sekian, terima kasih.